Dan Imam Al-Ghazali menamainya Departemen Dasimin, setan Dasimin namanya Dasimin. Kalau tidak salah Dasimin itu disebut di kitab Dasimin. Bidayatul Hidayah. Dia manggone tidure di pakaian-pakaian sing berantakan, yang berhuni di pantatnya wanita. Di pantat wanita, di bokong wanita. Juga ada yang satu lagi itu masih satu departemen. Dia berhuni di maaf barangi laki-laki itu loh, helmnya. Ketika ada perempuan melihat bokongnya itu, helmnya laki-laki itu ditiup, jadi rasa semilir. Ini kepengen. Berarti itu ada yang bertugas di situ. Ada bertugas di situ. Dan juga di bokong wanita itu, misalnya sebenarnya tepos, kerapos, karena dihuni setan departemen itu, penglihatannya si laki itu seolah-olah montok. Gitu. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muslim Putra, tetap di Demit, diskusi eksplorasi misteri dan mitos. Di video kali ini kita akan membahas tentang dunia perjinan. Tentunya saya tidak sendiri. Kali ini kita bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita sambut narasumber kita. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam juga. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Untuk aktivitas saat ini, Gus Hoir, kesibukannya seperti apa? Ya, kesibukannya ya biasa. Masih ngasuh pondok kah? Ya, ngajar anak-anak, saudara-saudara, bahkan ini sering ngaji di luar pondok, di mushola, di rumah-rumah dan sebagainya. Tapi kalau pondoknya itu masih yang dulu dia di Ngalian Wonosobo itu ya? Di Ngalian Wonosobo itu tempat istri saya. Ini kemarin kan banyak teman-teman yang tanya, kenapa kok kuburan itu kesannya serem? Padahal misal hantu itu kan tiap negara beda-beda ya. Di sini ada pocong, di Amerika mungkin nanti ada Yeti gitu, atau ada Bigfoot. Terus nanti di Jepang ada samurai, Cina ada vampir gitu. Kalau orang Indonesia lihat vampir itu kan judul-judul gitu lucu ya, ketawa. Atau mungkin orang Amerika lihat pocong gitu lucu kayak ngopo kan gitu. Iya. Lah dari hal-hal misteri itu, hal yang sama dari semua negara adalah kenapa kok pemakaman itu terlihat serem? Bahkan hampir di semua negara itu pemakaman dikeramatkan. Itu kenapa? Itu ya memang di pemakaman itu ada nama istilah jin korin. Jin korin ada di pemakaman. Selain itu juga kalau orang meninggal dunia ya otomatis manusia itu pada takut, pada merinding lah. Tidak semua orang berani dengan orang yang sudah meninggal. Artinya menghormati jenazah, menghormati mayat itu pun sudah takut. Nah, sudah takut ya alasannya ya masing-masing orang mungkin yang melihat. Paling rasional kalau itu alasannya ya, karena manusia sendiri itu takut dengan kematian. Membayangkan dirinya sendiri itu kalau mati seperti apa. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang paling menonjol kenapa kuburan itu serem, menakutkan, angker. Itu kan yang pertama karena di situ ada orang meninggalnya. Kedua, jin korin dulunya semasa si orang itu belum meninggal, mereka jin korin bersama orang yang itu tuannya lah. Artinya memang ada makhluk supranatural di situ gitu ya? Nah, ada makhluk ciptaan Allah itu dua.
Yang satu namanya jin korin. Jin korin juga ada 2. Yang satu lagi malaikat korin. Nah, malaikat korin juga ada 2. Lah, setelah si orang itu meninggal, nah ini kan jin korinnya bingung akan bertempat tinggal di mana. Nah, kemudian ada yang bertempat tinggal di pemakamannya, menunggu di situ. Ada yang bingung sekali mengambil pakaiannya si mayit, si orang yang meninggal. Kalau di Indonesia kan pakaiannya itu ya mori pocong. Nah, itu diambil dipakai. Kadang ya kita bisa melihat seperti kayak ada pocong. Ada pocong itu ya sebenarnya jin korin yang mengambil kain kafannya karena dia bingung akan tempat tinggalnya di mana. Nah, itu mengambil kain kafannya. Kita kembali sedikit. Tadi seperti yang dikatakan Gus Hoir itu kan jin korin ngumpul di situ karena kadang bingung tempat di mana gitu kan. Artinya jika seperti itu berarti jin korin itu udah sama manusia sebelumnya ya. Nah, udah ikut sama manusia gitu. Sebelumnya itu jin korin tempat tinggalnya ya di dalam tubuh kita, Berarti semacam kayak malaikat roket api. Nah, yang tinggal di tubuh kita kan ada 4. Yang 2 namanya jin korin, yang 2 namanya malaikat korin. Oh, itu berarti sejak manusia lahir atau sejak manusia dewasa? Nah, itu sejak manusia lahir, tapi mereka bertugasnya setelah manusia itu balik. Artinya sebelum balik mereka itu cuma ngawasi aja gitu. Cuman ngawasi, cuman tinggal di situ saja, tidak bereaksi apa-apa. Nah, itu kalau dikaitkan dengan literatur Jawa itu kan ada istilah kakang kawah adiari kalimo pacer gitu kan, alias sedulur papat limo pacer. Apa mungkin itu bisa disamakan dengan itu ya? Ya mungkin, kemungkinan besar bisa disamakan dengan itu. Sedulur papat limo pancer, yang 2 itu jin korin, yang 2 itu malaikat korin, yang pancer itu tubuh kita, jasad kita, itu pancer lah. Itu sudah sejak kita lahir sudah ada 4 pancer, istilah 4 apa ya? 4 sedulur 4. Itu ya sebenarnya yang 2 dari golongan jin, yang 2 dari golongan malaikat. Nah, setelah orang itu dewasa, sedulur papat ini atau yang disebut di dalam Al-Quran itu korin, jin korin 2, malaikat korin 2. Ini setelah orang itu dewasa, mereka baru bertugas atau bereaksi. Kalau yang malaikat itu tugasnya berarti mencatat, sama membisikkan yang baik-baik itu. Kalau si jin berarti tugasnya membisikkan hal-hal yang buruk. Jin korin tugasnya membisikkan hal-hal yang buruk, negatif, jahat dan sebagainya. Nek malaikat korin tugasnya membisikkan hal-hal yang baik, yang positif, amal soleh dan sebagainya. Dan juga di Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Qaf ayat 23 itu didawuhkan, difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala qorinuhu hadza maladaya ngatid. Berkata korinnya, berarti kan di dalam tubuh manusia ada korin, itu korin yang dari malaikat. Berkata korinnya dalam arti korin yang berasal dari malaikat. Ini loh, semua perbuatan manusia ini ada catatannya pada saya. Berarti pada endingnya itu si korin juga bekerja sama dengan malaikat dalam konteks pencatatan itu. Artinya malaikat itu bisa mengambil catatan atau kesaksian dari jin korin gitu. Di sisi lain di Al-Quran itu
ada yang mengatakan, maksudnya di Al-Quran itu Raqib dan Atid, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, itu malaikat dua ini juga disebut Qorin. Di Al-Quran juga disebut Qorin. Atau mungkin Qorin itu istilah secara ilmu kalamnya bahwa sesuatu yang mengikuti manusia gitu. Menemani ya. Menemani manusia. Berarti itu hampir relevan dengan istilah di Jawa itu ya, sedulur gitu. Nah, sedulur kan menemani, bener. Kalau Jawa sedulur, kalau Al-Qur'annya Islam itu Qorin. Berarti untuk masalah kuburan, sepenangkapan saya sejauh ini berarti kan si Qorin itu mengikuti dari bayi, dari dia lahir. Lalu setelah dia memiliki akal atau bisa memutuskan keinginan sendiri, Qorin mulai membisikkan hal-hal yang jelek gitu. Artinya mulai bertugas gitu ya. Lalu setelah itu hingga meninggal, manusianya meninggal tapi Qorinnya nggak meninggal. Gitu. Jadi Qorinnya itu bingung tempat, yang dulunya tempat tinggalnya tubuh manusianya mati, kan dia bingung tempat tinggal, terus dia menemani di atas kuburannya. Kadang ya mungkin dia jenuh juga, mengambil kain kafannya diambil dipakai, jadi kayak istilah pocong. Kalau di sana ya di Amerika pakaiannya dipakai, itu istilahnya apa ya? Vampir apa-apalah. Nah, bahkan itu jerangkong, tengkoraknya juga diambil, dipakai. Nah, itu juga ada hantu tengkorak. Nah, itu. Untuk sifat jin sendiri kan konon katanya mereka itu cerdas. Terus mereka itu lebih pintar daripada manusia dalam konteks kecerdasan. Misalnya untuk menghafal mereka itu lebih cepat, apakah itu benar? Menghafal lebih cepat, lebih menangkap. Untuk konteks kecerdasan mereka itu lebih cerdas, lebih pintar. Berarti bisa diasumsikan bahwa karena mereka mengikuti kita sejak kecil, artinya mereka sangat hafal, ya kan? Apa yang kita lakukan, misal cara nulis saya seperti apa, cara saya berpakaian seperti apa, cara saya berbicara seperti apa gitu, berarti dia bisa ngikutin gitu ya? Bisa ngikutin. Bisa sekali, sangat hafal. Bahkan karakter, sifat, itu batuknya lo bisa ditiru. Bisa sangat hafal. Itu sepanjang hidup istilahnya ya? Berarti bisa disimpulkan kalau dalam konteks hantu yang menyerupai wujud manusia, terutama manusia yang sudah meninggal, apakah itu berarti hantu itu adalah jin Qorin? Itu bisa jin Qorin, juga bisa istilahnya amalan-amalan atau wirid-wirid sehingga menimbulkan khodam. Khodam itu ya juga ada yang dari jin, ada yang dari malaikat. Bisa menyerupai itu, tapi yang paling dominan ya jin Qorin karena bisa mirip sekali persis. Jalan-jalan nih, batuk-batuknya itu mirip sekali manusia. Jadi kalau ada hantu, ya maaf, yang menyerupai orang yang sudah meninggal, itu bukan orang yang sudah meninggal, karena orang yang sudah meninggal itu hakikatnya sudah pindah alam barzah. Kalau diizini oleh Allah untuk melihat jasadnya atau melihat rumah tempat tinggalnya, itu mereka yang di alam barzah bisa, tapi tidak bisa masuk ke dalam wujud nyata bisa dilihat mata manusia. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ketika ada yang bisa dilihat oleh mata manusia, itu bukan beliau yang sudah meninggal, tapi jin Qorinnya. Jin Qorinnya menyerupai. Jin Qorin menyerupai manusia itu. Menyerupai. Nah, itu saya
punya ini sedikit ilmu. Nek manusia itu dibutakan tidak bisa melihat jin. Nah, rata-rata kan begitu. Maksudnya manusia itu memang tidak bisa melihat jin, terkecuali orang-orang yang punya kelebihan. Maksudnya memang udah di portal gitu ya? Begitu juga jin tidak bisa mendengar manusia. Jadi manusia buta tidak bisa melihat jin, jin tuli tidak bisa mendengar manusia, terkecuali jin-jin yang dianugerahi oleh Allah. Begitu juga manusia. Tapi ini konteksnya bukan jin korin, bukan jin korin, ya jin-jin selain korin. Nah, untuk mendengar, jin kan nggak bisa mendengar, tapi ada sebuah riwayat itu kan jin bisa mendengar suara Al-Quran gitu kan. Ketika Nabi Muhammad atau sahabat itu membaca Al-Quran, jin Allah berfirman dia bisa mendengar membaca itu gitu kan. Itu gimana? Apakah itu cuma jin muslim atau itu spesies khusus? Itu jin-jin yang dianugerahi oleh Allah atau pas ketika hijab pendengarannya dibuka oleh Allah. Begitu juga kita tidak diberi anugerah untuk bisa melihat jin. Neng kadang kala banget kita bisa melihat jin. Nah, itu caranya hijabnya sudah pas lagi dibuka oleh Allah. Dan itu hanya sekedar informasi saja. Apakah benar banget ya saya tidak tahu, apakah salah banget ya tidak tahu, bahwa manusia tidak bisa melihat jin, jin tidak bisa mendengar manusia, terkecuali hijabnya sudah dibukakan oleh Allah, atau jin-jin yang mempunyai kelebihan, atau manusia-manusia yang mempunyai kelebihan bisa melihat itu jin. Untuk spesiesnya tadi kan kalau ada jin korin artinya ada jin lain. Itu maksudnya itu seperti apa? Nek jin korin itu memang khusus diciptakan untuk menemani manusia, membisiki amal-amal jahat, amal-amal buruk. Sebelum kita lanjut, jin korin diciptakan untuk membisiki manusia. Berarti kan tuh niat awalnya buruk ya itu ya. Niat awalnya jelek, tapi apakah lalu di kemudian hari gitu ada kemungkinan jin korin itu kalah? Maksudnya dia nggak jadi membisikkan hal yang buruk, tapi malah ikut dengan manusia yang baik gitu. Bisa jin korin itu yang buruk, kalau yang baik kan namanya malaikat korin. Jin korin itu yang buruk, membisikkan buruk, amal jahat dan sebagainya, bisa dilumpuhkan, bisa tidak bisa berbuat apa-apa, membisikkan manusia itu, karena manusianya itu selalu zikrullah, zikir kepada Allah. Itu pernah ada contoh kasus nggak jin korin yang dikalahkan oleh manusianya? Ada. Misalnya? Ada. Itu pas ketika Nabi bersabda kepada para sahabat, kalian semua itu ada korinnya. Setiap kalian itu ada korinnya. Itu riwayat Muslim juga ada, riwayat Abdullah bin Mas'ud juga ada. Nabi bersabda, kalian itu ada. Semua kalian, cuma diri kalian itu ada korinnya. Korin itu ya yang berbisik-bisik jahat. Lalu ada sahabat yang tanya, kalau setiap manusia itu ada korinnya, berarti Nabi juga ada korinnya. Iya betul, saya ada korinnya, cuman korin saya atas izin Allah telah saya taklukkan, bahkan dia masuk Islam. Sehingga tidak bisa lagi membisikkan hal-hal yang buruk kepada saya. Itu Nabi itu ada. Berarti korin juga sama seperti jin lain gitu, artinya ada yang muslim dan ada yang tidak.
seperti jin yang lain, cuman nek jin korin itu diciptakan untuk itu. Tapi kalau selain jin korin diciptakan ya sama seperti manusia untuk beribadah kepada Allah. Itu maksudnya gimana? Maksudnya itu selain jin korin, nek jin korin kan diciptakan oleh Allah memang untuk seperti itu. Mendampingi gitu ya. Nah, di luar jin korin, jin lain-lainnya diciptakan oleh Allah itu sama saja dengan manusia. Cuman bedanya kalau manusia itu selain beribadah juga diciptakan untuk menjadi khalifah. Ya. Nek jin diciptakan hanya untuk beribadah. Di Al-Quran juga ada. Tapi kita nggak boleh ya ikutin jin gitu karena yang khalifah kita bukan jinnya gitu. Nek njur kono mentang-mentang dianya mentang-mentang aku ini lebih tua dari mbah kamu Adam, itu lebih tua saya. Mereka mentang-mentang ya kita boleh saja. Meskipun begitu, dunia isinya ini yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah kami para manusia, bukan kamu jin, kan begitu. Lalu istilah di kuburan itu kan serem ya. Terus masih tepat nggak kira-kira kalau orang-orang itu nyebutnya awas nongkrong setan atau orang wedi weruh setan gitu istilahnya. Itu definisi setan sebenarnya sama nggak sih sama jin gitu? Itu sebenarnya beda, cuman sudah kebanyakan orang Jawa itu jin ya setan, setan ya jin. Tapi itu sebenarnya beda jauh lah. Beda keluarga atau beda memang diciptakan untuk hal yang berbeda? Beda keluarga, beda hal yang diciptakan, beda gen dan sebagainya. Nah, setan itu kan diciptakan untuk menggoda manusia. Oh, berarti selain korin tadi itu setan masih ada setan yang menggoda gitu ya? Nek jin korin yang tadi itu kan cuma membisiki. Tapi dia ngikutin terus gitu? Dia bisa ditaklukkan. Nah, ada setan, ini setan itu anak cucunya iblis. Kalau iblis cuma satu, lah iblis itu mempunyai anak cucu kan ribuan. Iblis itu siapa? Nah, iblis itu yang dulunya namanya Azazil. Oh, malaikat Azazil. Malaikat Azazil ketika di dalam surat Al-Baqarah itu ketika diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud hormat kepada Nabi Adam, Azazil tidak mau. Kemudian Azazil dirubah namanya menjadi iblis. Iblis itu kan artinya mbawur, istilah Jawa. Nah, Indonesianya ya mungkin bangkang lah. Iblis itu namanya. Tapi itu kalau Azazil berarti kan masih sama dengan jin ya, dibuat secara pembuatan, secara bahan bakunya itu sama-sama dengan jin, dengan api gitu ya. Dengan api. Berarti bukan dari cahaya kayak malaikat. Bukan dengan api. Kenapa saya katakan dengan api? Memang di tafsir Al-Quran itu dia berargumentasi kenapa tidak mau sujud kepada Adam. Dia merasa lebih baik. Khalaqtani minan nar, engkau Allah menciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu minat tin, dan engkau Allah menciptakan dia Adam dari tanah. Apa itu? Jadi kan artinya Azazil itu yang kemudian hari dinamai iblis itu kan tetap terciptakan dari api ya. Nek malaikat lain-lainnya kan cahaya. Lah iblis itu mempunyai anak turun. Anak turun itu namanya setan. Lah setan ini ditugasi oleh iblis untuk menggoda manusia. Itu kalau ada istilah tugas, apakah mungkin di situ ada semacam hierarki atau perpangkatan? Ada. Contohnya ada departemen sendiri setan. Misalnya departemen untuk tidak merukunkan
orang yang sudah berumah tangga supaya tidak rukun, supaya setiap hari bertengkar. Berarti di konteks hal itu ada setan khusus ya? Setan khusus, bagian khusus sudah dididik oleh iblis. Ada istilah departemennya seperti itu untuk menggoda manusia supaya rumah tangganya berantakan, tidak guyub rukun. Dan Imam Al-Ghazali menamainya Departemen Dasimin, setan Dasimin namanya, Dasimin. Kalau tidak salah Dasimin. Itu disebut di kitab Bidayatul Hidayah. Dia manggone tidure di pakaian-pakaian sing berantakan. Dasimin itu? Tidurnya di tempat pakaian yang berantakan, kain-kain yang tidak dilipat dimasukkan lemari, itu dihuni oleh setan Dasimin. Berarti setan pun mereka menempati ruang yang sama dengan manusia ya? Menempati itu. Ada riwayat lain juga, setan ketika kepanasan itu berteduh di kuku-kuku manusia yang panjang-panjang. Ini seperti kuku saya ini kan panjang. Setan kepanasan pas saat matahari panas, mereka berteduh di bawah kuku itu. Riwayat Nabi itu seperti itu ada. Itu setan yang lain atau setan yang lain. Kalau setan Dasimin itu di kain-kain, pakaian-pakaian yang tidak dilipat, tidak dilempiti, tidak dimasukkan ke lemari. Makanya ya ini saya istilahnya menghimbau kepada para suami istri, saya minta tolong, monggolah pakaian-pakaian, kain-kain Anda semua dirapikan, dilipat, disaponi supaya ini ora kepanggonan setan. Karena kepanggonan setan Dasimin kan njur rumah tangga itu otomatis menjadi sarang setan Dasimin. Masuk akal sih, misal kita baru pulang itu rumahnya berantakan, panas gitu ya. Hawa-hawanya itu ingin memarahi istri, yang istri pengen memarahi suami, kan di situ ada setan Dasimin. Kalau setan Dasimin ada lagi nggak? Apa cuman beberapa aja? Maksudnya? Setan selain kelompok atau klan Dasimin itu ada yang lain nggak? Ada yang lain, termasuk itu yang berhuni di pantatnya wanita. Pantat wanita, di bokong wanita. Juga ada yang satu lagi, itu masih satu departemen. Dia berhuni di maaf barangi laki-laki itu loh, helmnya. Ketika ada perempuan melihat bokongnya, itu helmnya laki-laki itu ditiup, jadi rasa semilir. Ini kepengen ya. Itu ada yang bertugas di situ. Ada bertugas di situ. Dan juga di bokong wanita itu misalnya sebenarnya tepos, kerapos, karena dihuni setan departemen itu, penglihatannya si laki itu seolah-olah montok, seolah montok, barangnya itu helmnya ditiupin semilir, dia gerak, rasanya kan kepingin megang dan sebagainya. Itu setan. Itu ada doa khusus nggak kalau yang hal kayak gitu biar kita itu tidak tergoda gitu? Ada sih, ada doa khusus, cuman yang dari riwayat riwayat Nabi saya tidak hafal ya. Yang paling penting ya kalau orang Islam itu ya jangan ketinggalan Bismillahirrahmanirrahim, juga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang membaca Al-Quran saja itu loh disuruh minta perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ini setan menggoda, nantinya bisa mengartikan atau
mentafsirkan seenaknya sendiri kan bisa Oh, tergoda. Itu juga ada departemen sendiri. Ada departemennya sendiri. Berarti ya. banyak ya departemen. Oh banyak, persetangan itu. banyak. Mungkin ya sekitar ada 9 lah, 9 departemen. Itu makanya beda dengan jin. Nek jin diciptakan persis seperti manusia untuk beribadah kepada Allah. Cuman bedanya jin itu tidak dijadikan khalifah oleh Allah. Nah, iya. karena untuk beribadah ya jin itu ya ada yang ibadahnya mumpung, ada yang tidak mumpung, ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang nakal. Bahkan di dalam jin itu ada istilah wali, itu juga ada. Tidak hanya di manusia kalau saja. jin itu memang ada istilahnya itu di sana ada apa namanya ekosistem gitu ya jin itu. Dan dia ada variabelnya banyak variasinya. Tapi kalau setan itu ya udah tugasnya kayak gitu, mereka nggak bisa dikalahkan gitu. Artinya mereka itu nggak bisa dibujuk gitu ya. Kalau jin kan tadi itu masih bisa yang tadinya kafir jadi muslim, yang muslim ada yang murtad seperti manusia mungkin gitu. Tapi kalau setan enggak gitu. Setan enggak bisa ditantang atau diapain, itulah perintahnya Allah kan. Kita tidak boleh melawan, tidak bisa melawan karena mereka sangat terdidik, bahkan mbah buyutnya, nenek moyangnya itu kan iblis. Lah, tapi Allah memerintahkan kepada kita minta perlindungan Allah supaya tidak digoda. Untuk mengalahkan, untuk istilahnya melawan manusia tidak bisa, tapi minta perlindungan kepada Allah supaya tidak digoda itu bisa. Setan tidak bisa menggoda kita. Baik, tadi kan sempat disebutkan ada sekitar 9, itu apa aja? Itu saya lupa apa saja. Yang jelas itu dawuhnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sarai kitab Murokil Ngubudiyah, itu ada. Maksud saya, misal tadi dari salah satu klasifikasi itu ada nggak yang tugasnya itu nakut-nakutin? Misal yang dia bertempat di tempat-tempat yang horor atau serem atau mungkin sepi itu ada nggak? Kalau dari golongan setan nggak ada. Berarti kalau di kuburan yang tadi saya tanyakan itu berarti kesimpulannya nggak ada setan ya? Nggak ada setan, adanya jin. Adanya jin. Jin. Nah itu kalau genderuwo itu kan misal wujud genderuwo itu kan nggak ada wujud manusianya. Nah itu apakah itu bagian dari korin yang lalu menggunakan wujud semau dia atau gimana? Ya, itu kan kalau jin korin mungkin hanya seputar kemanusiaan atau hal-hal pas ketika manusia itu mati dipakai pakaian seperti apa atau jerangkong. Lah genderuwo itu kan tidak ada wujud manusia. Itu kemungkinan besar bukan jin korin, tapi yang lain. Jin yang bukan jin korin. Nah, karena jin itu kan tidak mempunyai bentuk asli, halus. Jadi sesuka mereka akan mewujudkan seperti apa. Dan ya sebenarnya gini loh, saya punya informasi, sebenarnya manusia itu menyesal ketika melihat jin. Loh, kok bisa? Ya kan serem, serem, menakutkan. Kalau melihat jin kan menyesal sekali lah. Begitu juga jin itu sebenarnya menyesal sekali melihat manusia atau dilihat oleh manusia. Gitu. Mereka merasa, saya kok jelek sekali, menyesal ya. Bercerita karo teman-teman ini, malah ageng keton, malah saya lagi terlihat, bisa dilihat oleh manusia. Waduh, di sana itu ya sama. Nah misal kita menghubungkan dengan folklore dan misteri. Kadang kan ada cerita misalnya pocong, ya kan? Ada orang yang dilihatin pocong atau mungkin setan tertentu gitu. Tapi itu wujudnya manusia, maksudnya
pocongnya si A, atau mungkin Kunti tapi si Mbak A gitu kan. Nah, terus kalau di sana orang-orang itu akhirnya menyimpulkan bahwa oh kayaknya wongnya mati, arwahnya atau apa itu, orangnya mati, terus si Kunti itu ingin menyampaikan pesan, misalnya kayak gitu. Kayak pocong aslinya metu mergo pengen delok dongani misalnya gitu. Apa misal pengen tuyake keluargane karena mungkin dia meninggal tanpa identitas seperti itu kan. Artinya jika dilihat dari sudut pandang yang kita bicarakan tadi, bisa disimpulkan si Korin itu banget care atau banget pedulinya sama kita, terus ingin mencari pertolongan sama orang, ditolong iki balane nyong ditungakna gitu enggak, atau mungkin ditolong iki nang kene tuane nyong dibelet marek wong nang kene gitu misalnya, itu enggak mungkin enggak itu? Iya, itu mungkin sekali seperti itu. Ada kepedulian dari Jin Korin karena bertahun-tahun dia berteman bersama terus. Ketika kadang tuannya itu ada istilah dijahatin orang pun, ya mereka ada yang tidak terima gitu ya. Karena ada istilah seperti itu juga. Berarti kesimpulannya kalau arwah gentayangan entah itu di kuburan, entah itu di mana, berarti itu Korin gitu ya. Korin itu karena Korin. Biasanya kan banyak orang hampir di seluruh dunia menyimpulkan arwah gentayangan itu mereka memiliki sesuatu tujuan gitu. Entah minta tolong nang tuane nang kana dibelet gitu, atau mungkin makanya nang kana dipateni, dimutilasi gitu ya mungkin ya. Itu ya Jin Korin, bukan arwahnya. Kalau arwahnya ya sudah kembali ke alam barzah. Lalu kesimpulan terakhir, mungkin sekaligus pesan untuk pemirsa, kesimpulannya kita itu perlu nggak takut sama Jin Korin? Ya takut sih janganlah, seharusnya jangan. Tapi kalau takut pun ya tidak apa-apa. Artinya takut sama Jin Korin itu beda dengan takut sama Allah. Maksudnya dalam konteks takut kan seharusnya orang itu hanya takut kepada Allah. Tapi dalam konteks ini takut kepada Jin Korin itu pun tidak apa-apa, tidak sampai menjadi musyrik. Karena nyatanya memang kita diciptakan dengan rasa takut. Hanya terjadi hampir semua manusia. Iya, ya Al-Quran pun mengatakan seperti itu, manusia diciptakan akan diberi cobaan rasa takut, baik kehilangan apa. Ya sih seharusnya ya jangan takut, jangan nantang, tapi ya kalau takut pun ya wajar. Kalau setan? Nah, kalau setan itu kan yang bagian untuk menjerumuskan orang supaya nantinya menempati neraka. Kalau dikesikat tadi ya, sikat. Lebih ke sikap. Jadi kesimpulannya kita itu jangan takut, entah itu sama jin dan setan gitu ya. Kalau jin mungkin karena derajatnya sudah jelas lebih unggul kita. Kalau setan kita tidak bisa mengalahkan, tapi kita nggak usah takut gitu ya. Berusaha sebaik mungkin kita itu jangan manut kalau setan gitu ya. Kita minta perlindungan kepada Allah supaya terjaga dari godaan setan. Baik Gus Hoir, untuk sesi kita saat ini mungkin cukup sekian. Kita bisa lain waktu. Sama-sama. Ya teman-teman, jadi begitulah bincang-bincang kita, diskusi kita berkaitan dengan Jin Korin, setan dan semacamnya. Apabila ada pertanyaan atau ingin menambah, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Muslim Putra undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada kalanya sebuah misteri akan tetap menjadi misteri.